Shalom, perkenalkan nama saya Petrus Saldi. Di sini saya akan merusung kembali tentang sejarah gereja di Indonesia. Yang pertama, sejarah gereja Katolik Indonesia dimulai dari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, baik itu peristiwa politik, sosial, ekonomi, dan budaya, dan lain-lain. Di sini ada tujuan, manfaat, periode sejarah, studi gereja, sumber-sumber sejarah gereja, dan sejarah gereja Katolik Indonesia dimulai dari abad ke-16 pertama dikenal di Indonesia oleh para misionari Portugis. Periode POC dan pemerintahan kolonial pada tahun 1602 dan 1945. Dan periode kemerdekaan tahun 1065 sampai sekarang. Tokoh penting dalam sejarah gereja, sumber-sumber gereja, yaitu Sejarah Gereja Katolik Indonesia oleh Dr.F.X. Satiman. Yang kedua, Gereja Katolik Indonesia Sejarah dan Perkembangan oleh Dr.J.C. Hoekenjit. Dan yang ketiga, Katolik Indonesia Sejarah dan Identitas oleh Dr.Th. Sumartana. Terus yang kedua, ada argumen Katolik memasuki Indonesia pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1546, melalui Kepulauan Maluku. Penyebaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis yang mengusir kepulauan itu, seorang misionaris terkenal, Franciscus Saperius, juga berperan besar dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia. Berikut adalah beberapa tahap penting dalam masuknya agama Katolik ke Indonesia. Yang pertama, tahun 1321, yaitu seorang pastor bernama Odorico de Pernonde Donae singgah di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Dan tahun 1546, yaitu Franciscus Saperius, seorang misionaris terkenal di Maluku dan melalui penyebaran agama Katolik. Yang ketiga, tahun 1605, bangsa Belanda mengalahkan Portugis dan mengusir misionaris Katolik, tetapi penyebaran agama tetap berlanjut. Terus selanjutnya yang ketiga, pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi gereja, yaitu memiliki pengaruh besar dalam penyebaran misi Katolik di berbagai belahan dunia, terutama di Asia dan Afrika, Amerika. Kedua negara ini menggunakan agama Katolik sebagai alat untuk memperkuatkan kontrol politik ekonomi mereka atas wilayah jajahan. Penyebaran misi Katolik di Amerika, di benua Amerika, baik Spanyol maupun Portugis, menjadi agama Katolik sebagai instrumen untuk mengasihi, memperkenalkan ajaran Katolik kepada suku-suku pribumi di Amerika Latin. Dan adapun perjanjiannya menyebarkan Katolik setelah perjanjian Tordesillas 1419. Dan penyebaran Katolik mengalahkan kemunduran setelah Belanda yang berhaluan Protestan mengambil alih sebagai bangkit kembali pada abad 19. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saudara-saudari, saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera, damai untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.